Saya bingung, saya ini mau syukur atau saya ini mau apa, saya bingung. Karena saya ketika dipanggil ke sini pertama kali, dihubungi oleh Kiai Agus, saya langsung matur, saya tidak berani Kiai. Banyak hal yang membuat saya tidak berani. Yang pertama ya jelas masalah kelayakan. Karena ini adalah rumah induk seluruh warga Nahdliyin. Dari sinilah kita semua tumbuh, dari sinilah kita semua bergerak. Maka ketika kami dipanggil untuk kemudian ngoceh di sini, itu masalah. Itu jelas masalah. Lagian sebagai Hasyim Asy'ari dengan tegas mengutip maqalahu Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, inna akhwafa ma akhafu alaikum kullu munafikin alimil lisan. Yang paling membuat saya khawatir, yang paling rentan bikin masalah itu adalah kullu munafikin tapi alimil lisan. Munafik di sini itu semua syurah hadis sepakat bahwasannya ini bukan munafik fil i'tiqad tapi munafik fil a'mal. Saya ya tetap optimis kalau masalah i'tiqad insyaallah kula niki selamat. Tapi nek babagan amaliyah lah. Keranten Al-Imam Al-Munawi mengatakan maksudnya munafik alimil lisan itu adalah kasiri ilmi lisan tapi jahilil qalbi wal amal. Kasiri ilmi lisan jahilil qalbi wal amal. Dia pandai, dia cakap mengolah kata, cuman sama sekali enggak keluar dari hatinya. Padahal syarat dai, ngapunten nggih. Niku adalah kullu ma kharaja minal jadri waqa'a fil jadr. Sampean sebagai dai, sampean sebagai duat, sampean harus mengeluarkan apapun itu dari hatimu. Kalau tidak dari hatimu, maka tidak akan nyampe ke hati siapapun. Harusnya begitu. Lah ini kullu munafikin ini maksudnya kasiri ilmi lisan tapi jahilil qalbi wal amal. Apalagi amaliyah. Wong saya ini oleh Gus Fahim dicap awakmu iki kakean ilmu kurang amal. Jadi kalau bapak saya itu semboyannya adalah ilmiah amaliyah, amaliyah ilmiah, kalau saya ini ilmiah bila amaliyah. Nah ini masalah. Kemudian saya dipanggil. Yang paling bahaya Bang Gaji ini kan juga termasuk lumayan kasir lisannya. Di situ dikatakan, saya masih ingat itu, saya masih ingat redaksinya. Jadi ittakhadzal ilma hirfatan yata'akkalu biha wa ubbaha yata'azzazu biha. Yang paling bahaya itu kita nanti ketemu kiai, ketemu pendakwah, penceramah yang ngajinya itu memang buat cari makan dan hanya buat bangga-banggaan saja. Ini masalah, ini masalah. Yad'u ilallahi subhanahu wa ta'ala wa yafirru huwa minhu. Setiap hari keluar dari mulutnya ajaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi wa yafirru huwa minallah wa yafirru huwa minhu ta'ala. Cuman dia sendiri itu pelari, Pak. Dia ini pelari dari Allah Subhanahu wa taala. Itu satu yang membuat saya jelas selalu menjawab saya tidak siap Kiai dipanggil ke PBNU. Kedua, ada dawuh yakbidullahul ulama wa yakbidul ilma ma'hum. Yang membuat saya paling prihatin itu adalah ketika nama saya disebut, nama saya dipanggil. Ini ada semacam pembenaran terkait dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakbidullahul ulama wa yakbidul ilma ma'hum. Banyak sekali ulama-ulama mu'tabarah yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan secara otomatis keilmuannya juga diambil. Fatan sya'u ahdasun yanzu ba'dhum ala ba'd nazwal 'air. Kemudian muncul tokoh-tokoh muda,
Lah niki masalah nih. Lho saya studi iki tenanan nih. Niki tenanan iki kitab, Pak. Iki kitab iki gak ngarang aku. Ifatan syau ahdasun yanzu ba'duhum ala ba'd nazwal air. Akan muncul tokoh-tokoh muda yang omongannya, ajakannya itu malah membuat masyarakat umat berbenturan. Paling ini kita gak paham apa-apa. Supaya awakmu itu gak balik maneh, supaya kamu nanti tidak ada niatan untuk kembali ngundang orang-orang yang masih dihitung muda, paham gak? Ini penting ya. Aku mikir iki ngawur aku mikir tenan iki supaya aku bisa ngetok niki. Saya harus punya dalil kenapa saya kok menolak, itu harus punya. Karena kita ini santri, kita ini orang Islam, dalam setiap langkah kita harus ada dalil. Termasuk menolak ini harus ada dalil gitu loh. Saya khawatir, saya itu masuk di kategori itu, ahdasun yanzu ba'duhum ala ba'd nazwal. Tokoh-tokoh muda yang omongannya, ajaannya malah membuat orang lain berbenturan, orang lain bermusuhan, orang lain tidak bersatu, tidak kompak. Sangat provokatif. Dan yang paling membahayakan adalah wa yakunu syekh fihim mustad'afa. Ini penting ini Pak. Wa yakunu syekh fihim mustad'afa. Dan ketika era itu ada, para sesepuh itu kemudian dianggap tidak mu'tabar. Sesepuh itu dianggap tidak menjadi penting. Nah ini masalah. Masalah. Saya masih ingat apa yang disampaikan oleh Kiai Mustafa Bisri beberapa kali, beberapa kesempatan mengatakan. Kalau kiai betul itu sebetulnya nggak begitu banyak dalil. Betul kayak awan banyak duduk kiai kudun dalil, Pak. Kebenaran. Kudun dalil. Kalau kiai betul nggak kakean dalil. Karena apa? Karena kiai-kiai itu dalilnya sudah tidak lagi di otak dan mulutnya, tapi sudah ada di hati dan perilakunya. Itu kiai. Itu kiai. Lah kalau kayak kita ini, gitu. Ya gimana ya Pak? Masya Allah, abad loh Pak jadi kiai nih. Jadi guru nih kok abad, jadi kiai itu abad. Saya juga nggak ngerti, follower-follower itu pada akhirnya akan mengikuti yang di follower apa enggak, saya nggak ngerti. Kalau sampai itu terjadi masalah, mengapa kita ini sangat penting untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jelas dalam kitab I'anah dikatakan itu sebagai wujud rasa syukur kita. Mengingat Allah Subhanahu wa taala mengatakan laulaka ma khalaqtul aflak. Ada yang mengatakan laulaka lama khalaqtul aflak. Kalau tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niscaya kalian semua tidak akan pernah tercipta. Niki. Kemudian kita disuruh sholawat. Sholawat itu butuh kakean dalil, butuh tuwa dalil apa maneh untuk mengatasi macam-macam. Pokok anggere awake dhewe iki istiqomah, mantep, yakin dengan sholawat selesai. Lawang bahkan Nabi kadung dawuh aksiru as-sholah aliyya fa innaha tahullu al-uqad wa tufarijul qura. Sudahlah kamu memperbanyak selawat kepadaku, semua masalah akan selesai. Makanya saya tidak heran ketika Simbah Yai Munif Giri Kusumo mengatakan jangankan kamu gak laku, jangankan kamu punya hutang, jangankan kamu punya masalah-masalah, hutang kamu sebenarnya sebesar gunung kidul saja, pokok awakmu iki istiqomah mantep bisolah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai. Sing dadi masalah ada di santri kadang-kadang gak patek mantep, iku masalah. Padahal tadi Mbah Yamanan sudah dawuh lam wa man lam ya'taqid lam yantafi. Mbah Yamanan tadi mengatakan seperti itu. Kalau kadang-kadang muskil. Saya tadi sore di hotel ngeletak Pak. Mikir ya Allah, nasib opo kok iso teko kene. Insyaallah yang salah ini siapa? Masya Allah, semaling penting muka-muka awake dhewe kabeh benar-benar diakui sebagai santri-santri para masyayikh yang tadi di Fatihai yang tadi disebutkan, khususnya para muassisi hadhil jam'iyah. Kita ini harus selalu sebagaimana Mbah Nabi Ibrahim ketika kita semua masih di alam dar, Nabi Ibrahim memanggil kita untuk sowan kepada Baitillahil Haram. Dan kemudian yang memang ditakdirkan bisa sowan ke sana menjawab. Saya juga mulai pertama kali saya baca Qanun Asasi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama. Dawuhnya Mbah Hasim, saya masih ingat itu. Ya macam keapalno Pak. Macam keapalno. Halumu kullukum
halummu kullukum wa man tabi'akum jami'ah minal fuqara wal aghniya wad du'afa wal aqwiya ila hadhil jam'iyah al mubarakah al mausumah bi jam'iyati nahdlatul ulama wadkhuluha. Aja mantuk-mantuk Pak, gayam kowe paham ya semoga. Iya oke. Iya. Ayolah kita semangat, ayo semuanya saja. Lo bahasa memang begitu daunnya. Saya masih ingat itu di Qanun Asasi. Ayo semuanya saja, ayo masuk. Masuk semua saja, berbondong-bondong, jangan sendirian. Ajak semua orang yang ikut ke kamu. Yang kebetulan hari ini kamu semuanya kebetulan dipercaya orang kayak kamu itu kebetulan dipercaya orang. Ajak semuanya. Masuk ila hadhil jam'iyah al mubarakah al mausumah bi jam'iyati nahdlatul ulama. Masuk NU. Wadkhuluha bisalami wa am bisalami wal amn. Oh gini. Wadkhuluha bil mahabbati wal widad. Saya masih ingat itu. Wadkhuluha bil mahabbati wal widad wal ulfati wal ittihad wal ittisali bil arwahi wal ajsad. Ayo semuanya saja masuk dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ayo semuanya berbondong-bondong masuk NU dengan penuh cinta dan kasih sayang. Wal ulfati wal ittihad dengan penuh kerukunan dan kekompakan. Wal ittisal bil arwah wal ajsad dan membangun ikatan zahir batin di antara kita semua. Fa innaha jam'iyatu adli wa aman. Seingat saya gitu. Bisa saman buka saman maknani dewe. Seingat saya gitu. Fa innaha jam'iyatu adli wa aman wa islahu wa ihsan. Karena jam'iyah Nahdlatul Ulama itu adalah jam'iyah yang menjunjung tinggi ya Allah keadilan dan kedamaian, wa islahu wa ihsan, selalu menebar kerukunan dan kebaikan. Ini harusnya memang seperti itu. Dan bahasan kala itu juga langsung disusul wa innaha hulwatun bi afwahil ahyar wa husatun ala ghalashimil ashrar. Kayak semantuk cocok. Fa inna wa innaha hulwatun fi afwahil wa innaha hulwatun ala afwahil ahyar wa husatun ala ghalashimil ashrar. Dan jam'iyah Nahdlatul Ulama ini akan terasa manis di mulut-mulut orang yang baik dan akan sangat menyedihkan, menyakiti hati orang-orang yang tidak punya niatan yang sama. Kalau malih kelingan kalih dawuh Luqman Al-Hakim, kun abdan lil ahyar wa la takun khalilan lil ashrar. Moga-moga kita semua diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkhidmah kepada al-ahyar, yang minimal kepada Kiai Miftahul Ahyar. Nah, nggih Pak, saestu niku. Masya Allah. Kula niku kalau nyampe Jakarta itu aduh Pak, otak saya itu bukan otak ngaji. Jadi nggih kalau pripun nggih? Kulo kan wong desa, Pak. Saya kan orang desa. Masuk Jakarta ya gumun lah wong kok kutone koyo ngene. Tapi yang ajaib Jawanya Jakarta juga punya berantas ya, Pak ya. Enggak lah. Tapi insya Allah dengan niatan tulus kita semua, dengan doa panjenengan semua, insya Allah semua masalah akan teratasi dengan baik. Kita ini jangan sekali-kali memiliki watak, memiliki watak kayak di iklan-iklan itu. Bahagia melihat orang lain susah, susah melihat orang lain bahagia. Artinya semua saudara kita ini harus punya kepedulian terhadap semuanya, terhadap sesama, apapun muskilat-muskilat yang ada itu adalah muskilat kita semua. Semoga negara kita tercinta ini benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya saja dari semua lini. Wow, kiai Manan dawuh nih. Banyak sekali muskilat yang kita hadapi. Mungkin ada masyarakat yang ya belum seperti panjenengan yang belum
jadi santri kayak panjenengan, belum semantap panjenengan. Tapi jangan sesekali kemudian kita ini merasa bahwasanya kita ini lebih istimewa daripada mereka. Dan memang Abdullah bin Abbas mengatakan, arba'un min haqqil muslimina alaik. Ada 4 kewajiban kita sebagai sesama orang Islam. Antu'ina muhsinahum. Kalau ada orang baik, ya disupport, didukung, disemangati. Antu'ina muhsinahum. Kalau ada orang baik, ditolong, dibantu, disupport, disemangati. Wa antastaghfiru limudhnibihim. Kalau ada kebetulan ada orang yang mungkin kurang menarik, kurang sesuai apa yang menjadi aturan dan tatanan Allah Subhanahu wa taala, ya kita wa antatuba wa antastaghfiru limudznibihim. Kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa antad'u limudabbirihim. Kalau ada pejabat, siapapun pejabatnya, mbok iku mbiyen mau dukung ta ora, kowe wajib ndongakno. Kalau memang kamu itu santri, kamu ya harus doakan. Harus dukung, harus support. Ojo dibully. Sampeyan harus ingat ya. Lho iki tenan iki. Lah, nggih, niki dawuh Abdullah bin Mas'ud niki. Niki min riwayat Abdullah bin Mas'ud, min riwayat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, yakunu fi akhir zaman qaumun afdalu a'malihim at-talawum bainahum yusammauna al-antan. Jangan sampai kita menjadi generasi itu. Jangan sampai kita menjadi generasi itu. Yakunu fi akhir zaman qaumun afdalu a'malihim at-talawum bainahum yusammauna al-antan. Akan ada masa di mana semuanya merasa ibadah yang paling istimewa adalah siapapun yang menang caci maki. Afdalu a'malihim at-talawum bainahum. Yang merasa bahwasannya ibadah paling istimewa adalah menghina orang lain, mencaci maki orang lain. Loh, ini sudah diprediksi, Pak. Sudah diprediksi. Memang benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para ulama-ulama terdahulu bukan dukun, Pak. Tapi hampir semua yang bersifat mudhari', yang berlafatkan mudhari', yang menunjukkan zaman mustakbal, itu rata-rata semuanya kejadian. Rata-rata semuanya kejadian. Sayati ala ummati zamanun yafirruna minal ulama fayabtalihimullahu ta'ala bisalasi baliyat. Akan ada masa di mana orang-orang itu sudah tidak percaya lagi dengan ulama. Orang nggak percaya lagi dengan kiai. Fayabtalihimullahu ta'ala bisalasi baliyat. Ketika era itu ada, ketika era itu datang, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan 3 cobaan. 3 cobaan. Turfa'ul barakah min kasbihim. Yang pertama, hilangnya keberkahan di dalam pekerjaannya. Semoga kasab panjenengan, pekerjaan panjenengan semuanya barokah. Mas Yokyai kerja. Lu iya, saya belum meneruskan itu dawuhnya Imam Munawi. Ada tadi itu, ittakhadzal ilma hirfatan yata'akkalu biha. Itu bahayanya kita jadi kiai ya di situ itu. Padahal innallaha yuhibbu al-abda al-mu'min al-muhtarif. Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat cinta dengan hambanya yang iman tapi kreatif dalam mencari rizki. Loh iya, Pak. Wonten riwayat yang lain mengatakan innallaha yuhibbu al-abda yattakhidul mihnah liyastaghniya biha 'anin nas. Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat suka dengan hambanya yang pintar cari pekerjaan untuk tidak merepotkan orang lain. Wa yubghidu al-abda yata'allamul ilma wa yattakhiduhu mihnatan. Dan Allah sangat tidak tertarik dengan hambanya yang ngaji tujuannya untuk cari uang. Karena memang ngaji terus dapat uang itu gampang, paham ya? Ya? Loh, ya benar ini. Ya, iya toh. Makanya saya itu kalau bulan Maulid saya himbau kepada semua dai-dai itu jangan nerima amplop lah. Uang, iya, ya minimal transfer lah.
Enggak gini masalahnya. Masalahnya gini, para dai itu sudah 11 bulan dia itu dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat uang. Masa ketika bulan Maulid bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan, dia tetap narik saja, Loh. Iya kan? Iya toh. Makanya saya tidak mau keluar bulan Maulid. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Insyaallah. Ya. Gimana lagi. Saya kata, ya hadir ngapunten Ki Agus. Ya. Padahal yang paling kena Ki Agus ini. Enggak. Ini mulai amatir ini loh, Ki. Kalau jenengan kan sudah enggak pakai amplop, Ki. Alhamdulillah. Halo saestu. Makanya Hasan Basri mengatakan uqubatul ulama mautul qalbi. Uqubatul ulama itu mautul qalbi. Wa mautul qalbi itu thalabud dunya tapi bi amalil akhirah. Makanya dari dulu saya itu sudah yakin bahwasanya agama ini bisa dijual. Laku gitu loh. Artinya jangan sekarang banyak ya, para kiai-kiai kita mengatakan, sudahlah jangan terperdaya dengan kata-kata yang membawa-bawa agama untuk tujuan sesuatu. Karena memang agama itu mudah untuk menggerakkan itu semua. Wa mautul qalbi itu thalabud dunya tapi bi amalil akhirah. Ya kayak tadi itu, kayaknya qala Allah Ta'ala, wa qala Rasulullah, wa qala ashabuhu. Cair. Loh iya. Kiai, ya kan aku ada setengah kiai kan. Iyalah kalau mau kiai bener ya kita berat lah. Saya itu tidak siap jadi kiai. Ada banyak alasan loh. Saya punya dalil. Saya nggak patek siap dengan kiai itu. Jangan dianggap nggak punya dalil saya. Satu, yang paling sepele saja. Yadhabu salihun al awal fal awal. Wa tabqa khusalatun ka khusalatis sa'ir. Orang itu kalau udah jadi kiai biasanya nggak patek awet. Yadhabu salihun al awal fal awal. Orang baik-baik itu biasanya nggak awet memang. Gitu loh. Watab khusalatun ka khusalatis sa'ir. Yang biasanya awet itu khusalah, orang-orang yang kualitasnya kualitas CT. Loh, Masya Allah. Ya, itu satu. Kedua adalah tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya. Kiai, ulama itu pewarisnya al-anbiya. Artinya pola kerjanya itu harus sama dengan pola kerja anbiya. Lah apalagi kita ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah bahkan Kanjeng Nabi. Ini cerita sedikit ini. Bahkan Kanjeng Nabi ketika fil mahsyar, ketika semuanya bingung, semua makhluk, semua manusia bingung, gugup. Ini mau ngapain, mau kemana, sowan mbah Nabi ini, mbah Nabi ini, mbah Nabi ini, mbah Nabi ini. Semuanya jawabannya nafsi. Nasib saya belum jelas. Ketika kemudian sowan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung siap. Ummati. Kanjeng Nabi itu ana awwalu may yaftahu babal jannah. Saya ini adalah orang pertama yang buka kunci, yang buka pintu-pintu surga. Saya Kanjeng Nabi orang pertama yang ngecek dulu, lihat situasinya, bukan banser. Bahkan Kanjeng Nabi, tapi prakteknya mungkin masuknya cepat banser. Loh, iyalah, dengan alasan yang sama. Maaf, Kanjeng Nabi harus dikawal. Ya enggak lah. Ketika Kanjeng Nabi mau masuk, Kanjeng Nabi kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammad, coba lihat. Faman kana fi qalbihi miskalu dzarratin min hardal. Ada yang mengatakan adna min hardal di Muslim itu gitu. Lihat Pak, matlaah Pak. Talik miraran matnahu qabla syuruh fa innahu aula wa ahsanu mau'ila. Awak santri dumeh dadi kiai saiki wis ustaz. Ojo bisa-bisan gak matlaah, ojo bisa-bisan gak ngaji. Loh iya. Jangan kemudian ketika kamu sudah mengerikan di rumah, sudah cucup wolak-walik, jangan gak matlaah. Loh iya, harus terus matlaah. Apa yang dilakukan Kanjeng Nabi? Turun Kanjeng Nabi, dilihat.
Kalau ada orang di dalam hatinya ada secuil keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'ahrijhu minan nar. Keluarkan dari neraka. Lho niku orang-orang yang pola kerjanya sama dengan Nabi melakukan hal yang sama, Pak, termasuk al-ulama, termasuk kiai-kiai dengan para santrinya. Kiai, mohon maaf itu santri-santrinya masih keleleran di neraka, coba dicek. Siapa tahu layak masuk surga. Turun, cari, lihat, angkat. Lah padahal katanya sab'ina harifan. Itu mau pesawat apa saja 70 tahun, Pak, jaraknya. Ya kalau kita turun kemudian naik masih buka pintunya lah, kalau sudah tutup. Ya siapa tahu ya, kita kan nggak ngerti lah situasi di sini. Lah kan Nabi bawa kunci, turun naik, oke, ada kuncinya beliau bawa lah kita. Tukang duplikat kunci nggak buka. Masalah ini loh. Iya, saya pikir gitu ya, saya pikir nggak siap ini jadi kiai, nggak menarik ini, nggak asik ini. Ya kalau saya sampai dibengok, ya kau usah give, fangdur. Coba diam, lihat dulu. Ada nggak yang ketinggalan di sana? Oh ya, nggak kenal saya. lah iyalah. Oh itu bukan santri kamu, oh santrinya kakek. Lebih loh, memang gitu. Ya kita semua kan manakipan, Dawe Syekh Abdul Qadir Al-Jilani gimana ketika kita manakipan? Yo cok ngopi tok Pak pas payah manakipan, rungokno sing tenan yo. Lah iya kan? Ana wa kullu man asura mahkubuhu min jami'i muhibbi wa muridi wa ashabi ila yaumil qiyamah akhudhu biyadi kullama asur hayya wa maita. Itu tanggung jawab seorang guru, Pak. Guru itu harus seperti itu, Pak. Harus seperti itu. Ana wa kullu man asura mahkubuhu min jami'i muridi wa muhibbi wa ashabi ila yaumil qiyamah akhudhu biyadi kullama asur hayya wa maita. Saya ini selalu siap siaga untuk selalu menolong murid-murid saya, pecinta saya, orang-orang yang mencintai saya, semuanya saya tolong. Santri-santriku kabeh kak tulung. Kapanpun dia terpleset, kapanpun dia butuh, hayyau wa maita. Baik dia masih hidup ataupun dia sudah mati. Nah, ya kan? Kayak gini, kamu jangan sekali-kali cinta sama saya loh ya. Masalah betul ini. Saya ini nafsi-nafsi ini. Oh, bisa-bisa. Wah, bahaya betul ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya Allah, ya apa iso malah dagel kok di PBNU. Moga-moga dimaafkan oleh Mbah Hashim. Masya Allah, Alhamdulillah. Nggih lah, yang paling penting, yang paling membuat kita bangga itu adalah semangat ngaji panjenengan. Apapun kadung didhawuh nih hudur majlisi ilmi niku afdalu min ibadati. Min salati alfi amin wa min huduri alfi janazatin. Oh gini wa min iadati alfi maridin wa min huduri alfi janazatin. Jenengan ngaji tok niku ganjarane pun istimewa luar biasa. Bahkan kala itu karena Mbah Kanjeng Nabi pernah dawuh afdalu ibadati ummati tilawatul Quran, ada seorang sahabat mengatakan wa min qiraatil Quran ya Rasulullah. Kanjeng Nabi kemudian menjawab, apakah mungkin kita bisa memahami Al-Quran tanpa ngaji? Makanya supaya kita tidak salah paham, tidak memiliki pemahaman yang salah, ya tidak salah paham, tidak memiliki pemahaman yang salah. Ngajilah Pak, ngaji. Mumpung para masyayikh masih ada. Saya masih ingat kemarin lusa itu kan ada call-nya Mbah Bisri, ya call-nya Gus Salam. Apa? Call-nya kakeknya Gus Salam ya. Ya terlalu semangat biasa. Jangan. Gus Salam harus panjang usianya. Gus Salam harus selalu dalam kondisi sehat ya. Karena kalau Gus Salam nggak sehat, Gus Wahim lemas. Alhamdulillah nggih. Mergo kadung didhawuhi bakanya. Kan Nabi juga punya dalil untuk kenapa kita harus usianya panjang. Karena orang yang terbaik itu adalah mantola umruhu wa hasuna amalu. Orang yang paling istimewa itu adalah orang yang usianya panjang kemudian amalnya juga sangat panjang. Amalnya juga sangat istimewa. Makanya moga-moga Gus Salam niki awet. Di situ saya ingat Gus Qayyum mengatakan la yazalun nas bi khair ma akhadhu al ilma an akabirihim. Nah ini mumpung para masyayikh sepuh kita yang masih ada Mbah Kiai Miftah, ada Buya Said, dan banyak lagi, ada Buya Muhtadi. Kalau menjenengan di Jawa Tengah ada Mbah Dimyati Rais, ada banyak. Kiai Ubaidillah Sodaqoh, kemudian ada Kiai Mustafa Bisri dan lain sebagainya, masih banyak sekali kiai-kiai sepuh, mumpung masih ada.
Kalau panjenengan masuk ke Jawa Timur ya ada Ki Anwar Mansur, ada para masyaikh Ploso, kiai-kiai masih ada. Masih ada. Kiai Nurul Huda yang mana, Pak? Oh gitu ya. Kan ada Kiai Nurul Huda tadi itu ya. Nah itu. Iya, Pak. Iya. Saya itu dulu kalau nakal sama bapak saya diginikan, cok nakal ya kamu. Kowe pengen selamat melu aku. Kowe nek pengen selamat melu aku. Assalamatu ala man ittaba'al huda. Wasyaqawatu ala man ittaba'al hawa. Oke. Jadi kalau mau selamat harus ikut Yahuda. Ya kalau kayak kita mau selamat ya ikut Mbah Hiki Mithalul Ahyar lah ya. Aku menceritakan apa sih lali ya? Gus Qayyum. Jadi selama jenengan-jenengan yang masih muda itu siap ngaji dengan yang sepuh-sepuh, insya Allah Indonesia akan dalam kondisi baik-baik saja. Loh nggih. Dan ini saya juga pernah membaca di Musnad Ahmad. Wajahmu kita petok gak duwe dul. Iya. La yazalun nas bi khair. Ma baqiyal awal hatta yata'allamal akhir. La yazalun nas bi khair, ma baqiyal awal hatta yata'allamal akhir. Kita insya Allah akan selalu dalam posisi baik-baik saja selama yang sepuh-sepuh masih sugeng, yang sepuh-sepuh masih ada, dan kemudian yang muda-muda ini siap ngaji, siap ngangsu kaweruh kalau dalam bahasa Jawanya, siap nyecep ilmu, siap nderek nih dawuh-dawuh dan arahannya. Fa idza halakal awal qabla ayata'allamal akhir halakan nas. Kalau sampai yang sepuh-sepuh itu keburu meninggal dan kemudian kita tidak punya kesempatan untuk nyecep, untuk ngaji kepada beliau-beliau, wal iyadzubillah halakan nas. Itu baru situasi sangat mengkhawatirkan. Makanya mumpung beliau-beliau masih ada kepada panjenengan-panjenengan yang kebetulan memiliki putra-putri, adik-adik, saudara, kawan-kawan yang masih dalam usia ngaji, monggo panjenengan bawa untuk ngaji. Selain adik-adik itu panjenengan dorong untuk sekolah, ya juga perlu panjenengan dorong untuk ngaji. Jangan sampai mereka hanya sekolah saja. Innallaha yabghadu kulla alimin bi umurid dunya tapi jahilin bi umuril akhirah. Ada hadis yang lain mengatakan innallaha yabghadu kulla ja'dariyin jawadin sakhabin bil aswaq. Jifatin bil lail himarin bin nahar alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat tidak tertarik dengan hambanya yang sangat cakap kalau urusan dunia, tapi tolol kalau urusan masalah agama. Kita harus mampu menjamakkan itu semua dengan baik, karena memang situasinya seperti itu. Hari ini situasinya seperti itu. Lah kula jenengan timbali ke sini, lah padahal di sini adalah metropolitan, kota yang sangat gemerlap sekali, yang sangat istimewa dengan kecakapan yang luar biasa. Lah padahal saya bangku SMP aja nggak ngerti saya. Iya. Yang salah siapa coba? Bukan panjenengan kayak. Yang salah Kaji Lukman lah. Yang salah Kaji Lukman lah. Iya. Ya artinya ya kita jangan kok kemudian ngaji dok terus sama sekali tidak mengerti situasi, nggak mengerti terkait masalah ilmu-ilmu yang iyalah iya. Tapi jangan sampai keilmuan-keilmuan itu semua tidak panjenengan lengkapi dengan keilmuan ukhrawi. Innallaha yabghadu kulla ja'dariyin. Ja'dari itu apa ya? Ja'dari al-ghalid al-mutakabbir. Ja'dari itu adalah orang yang keras kepala, gumede apa sih bahasa Indonesia? Angkuh, keras kepala, sombong, Jawad itu al-jamu al-manu. Allah juga sangat tidak suka dengan hamba ya al-jamu al-manu. Al-jamu al-manu, al-jamu al-manu itu apa ya? Al-jamu al-manu itu pintar sekali nabung, pintar sekali cari uang, tapi kalau ada kotak koin muktamar, macak tidur. Nah ini masalah ini namanya jamu koin muktamar jalan dia langsung ngorok. Lah masalah ini namanya jamu manu. Sakhabin bil aswaq. Kalau sudah masuk pasar dia paling fasih. Jifatin bil lail kalau malam hari dia kayak bangkai. Yastahrikul lail bin naum. Tidur toh. Makanya dari awal saya sudah mengatakan innallaha yabghadu itu saya artikan innallaha yabghadu itu Allah tidak tertarik, bukan Allah membenci, bahaya itu. Allah marah, bahaya. Karena saya semua masuk itu. Khususnya ini jifatin billail. Wong saya sekali bangun Liga Champion loh. Saya sekali bangun karena ada Liga Spanyol.
Masalah ini. Kemudian ada lagi himarin bin nahar. Allah juga sangat tidak tertarik. Menarik tak berat. Wis tak angel golek berat ngene iki. Enak ini ngediri tok ini. Allah juga sangat tidak tertarik dengan orang yang punya watak himarin bin nahar. Sarah mengatakan himarin bin nahar itu adalah alladzi hammuhu at-tafannun fil ma'kulati wal ladzat. Alladzi hammuhu at-tafannun bil ma'kulati wal ladzat. Orang yang sekali bangun matanya melek langsung pikirannya enaknya makan di mana ya? Enaknya kita ngapain ya? Enaknya kita jalan-jalan kemana ya? Nah ini, itu kan saya banget itu. Iya, wong saya tadi turun bandara, sekali lihat situasi langsung mangan tinggi pak. Langsung disebut kata Al Jazeera. Masya Allah, kok aduh men. Alhamdulillah, kuliner kita, otak kita itu, waduh masuk lagi kita. Makanya kita nggak berani kalau sampai meroti innallah yabghadu, Allah marah dengan hamba, wah selesai kita. Jangan sampai Allah marah. Minimal agak nggak patek tertarik, kemudian kita bangun supaya kita menjadi orang yang menarik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan terusannya adalah alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Alim urusan dunia tapi tolol dan bodoh babakan akhirat. Artinya tidak memiliki kepedulian terhadap akhirat. Ini masalah. Ini masalah sekali. Dan yang penting untuk saya sampaikan di sini, semoga acara-acara kita semacam acara yang kita adakan malam hari ini benar-benar mampu menambah kekompakan kita, menambah kerukunan kita. Apapun Allah Subhanahu wa taala kadung dawuhne wa atiullah wa rasulahu. Wa atiullah wa rasulahu wa la tanaza'u. Wa la tanaza'u fatafshalu. Kamu jangan geger saja. Jangan geger saja. Ya kayak tadi saya katakan tadi itu. Orang-orang yang merasa afdalu a'malihim atalawum. Pokok panjenengan menang jempol semangat, kemudian yang merasa adalah paling baik, itu masalah. Masalah. Makanya kalau saya ditanya, Gus, ini fenomenanya adalah fenomena hijrah. Menurut panjenengan bagaimana? Baik. Siapa yang ngomong nggak baik? Al-muhajir kuman hajir minal khotoya wa zallat. Orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif, ya baik. Yang jadi masalah adalah ketika kita nyantri, ketika kita menjadi orang yang tampaknya lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita merasa orang lain yang kebetulan belum memiliki kesempatan yang sama itu di bawah kita, itu masalah. Itu masalah, Bang. Kalau kita ngaji kemudian kita merasa lebih baik dari orang lain, berarti perlu kita ulangi dari awal ngaji kita. Kalau kita ngaji, kemudian kita merasa bahwasannya kita ini lebih benar di mata Allah Subhanahu wa taala daripada orang lain, itu perasaan kita loh ya. Masalah berarti ngaji kita. Masalah. Makanya moga-moga ngaji kita benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya saja selalu mendapatkan taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak perlu matur banyak lah, wong tadi sudah lengkap semuanya. Yang penting kan saya kan sudah absen kepada Kiai Agus Salim, dan insya Allah punya kesempatan nanti sungkem Mbah Kiai Said. Nah, bisa sungkem saja sudah top lah Pak. Yes, kita ini apalah. Kita tidak perlu banyak-banyak ngomong apa wong. Al-kalam kaddawa. In aklaltan nafa wa in aksarta qatal. Ngomong itu kayak obat. Kalau kebanyakan ya overdosis Pak. Overdosis jelas itu. Mau hanya sekedar mixagrip atau apapun, tapi kalau sak botol mau untal ya hatam mesti. Shadaqallahul adzim. Wa balagha rasulul karim. Gus Salam sambil berdiri bilang bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Wah, selesai kita Lah iya, enggak artinya ya ngomong enggak perlu banyak-banyak lah. Yang paling penting itu. Yang paling penting saya minta semuanya saja bagi teman-teman yang merasa menjadi santrinya Mbah Kiai Hasyim, menjadi santrinya para masyayikh. Nah, Totul ulama, saya minta semuanya saya terus ngaji. Dimanapun panjenengan berada, jenengan mau nyambut gawe apa? Nyambut gawe penting Pak. Jenengan kerja itu penting. Saat itu sudah saya ngomong, Innallaha yuhibbul abda al mu'min al muqtarib. Jenengan harus kerja. Tapi jangan sekali-kali panjenengan kemudian meninggalkan ngaji. Ngaji ya ngaji. Oh ya ngaji. Saya tadi baru saja ditanya, Gus, jenengan itu thariqahnya apa? Aku ya bingung thariqahku apa. Manhajku apa? Manhajku gak jelas ini. Manhaj saya itu apa Om? Saya itu orang pelosok. Kakek saya itu thariqahnya hanya ngaji. Thariqahnya ya taklim. Bahkan beliau adalah
orang yang selalu berpedoman afdhalut turuq ilallah thariqatut ta'lim. Sampai lali ya. Ta'lim wa ta'allum. Afdhalut turuq ilallah thariqatut ta'lim wa ta'allum. Beliau adalah orang yang selalu berpedoman bahwasannya thariqah terbaik untuk sowan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ngaji, mengajar, ngaji, mengajar. Mengajar apa saja. Kalau nggak salah, kalau saya nggak lupa, Gus Koyum kemarin di Jombang juga mengatakan kunu rabbaniyina, ulama fuqaha. Rabbaniyin itu adalah orang-orang yang siap untuk ngajari kitab-kitab kecil sebelum kemudian beranjak kepada kitab-kitab yang besar. Makanya nuwun sewu, saya ngaji kitab-kitab besar itu sebetulnya di hati kecil saya memang nggak ada rasa-rasa bangganya karena memang nggak ada yang sulit. Artinya nggak ada yang sulit itu apa ya? Untuk menyampaikan ini kan kita berhadapan dengan orang-orang yang sudah setengah pro, sudah setengah bisa. Tapi menurut saya perjuangan yang luar biasa adalah panjenengan-panjenengan yang kebetulan ngajari alif fathah a, alif kasroh i, alif dhammah u, a, i, u. Itu kalau saya di pasar itu selesai ya. Tamat saya. Hatam itu positif saya, mengundurkan diri saya. Misalnya saya diangkat, jenengan sekarang masuk jajaran pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dengan tugas mengajar di TPA. Ya mau Pak, wong perintah Pak. Tapi saya sudah merasakan, saya sudah membayangkan betapa beratnya untuk itu. Lah kalau ngaji misalnya apa mulang jurumiyah, balaghah, alfiyah dan lain sebagainya. Lah wong memang yang kita hadapi adalah orang-orang yang memang sudah siap untuk menerima itu semua. Jadi kami tidak merasa bahwasanya itu kita istimewa. Yang istimewa adalah panjenengan-panjenengan yang kebetulan ya harus tadi itu. Jenengan ngaji, masih berhadapan anaknya yang masih kecil-kecil, yang masih suka main dan sebagainya. Belum lagi mungkin berhadapan dengan orang tua yang kebetulan belum pengen anaknya bisa ngaji dan sebagainya. Beratnya minta ampun. Lah kalau sudah kita berhadapan dengan santri yang dikirim oleh orang tuanya ke pondok kita, ya ganjarannya kapan gede lah. Sedengan. Ngene kadang-kadang Gus Salam ngoten niku disowani barang yo disangoni barang. Was. Lagi ngoten niku. Iya, jelas gak ganjaran wong sekali dibuka malah ngesul kok sakmene ya mean. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Lebat, iki wong pancen kula lek kalih Gus Salam kan pancen anu lah. Saya itu kan mampu membaca. Wong kula niku guru balaghah, jadi saya tahu lah. Saya ngerti lah, wal haqu amaratal ingkari bih. Jadi ketika dia pegang, dia nyentuh tok dia langsung ngerti. Wajahnya sudah kelihatan. Wa hadzal dammu wa hadzal madhu itu sudah kelihatan ya. Saya sudah mampu baca itu. Alhamdulillah. Sekali lagi pokoknya dengan semua jangan sekali-kali meninggalkan para masyayikh. Jangan sekali-kali meninggalkan para kiai, meninggalkan para ulama. Dan juga jangan tertipu dengan casing atau apa. Jangan. Aku ngomongin balaghah ya. Aku cek kelingan ning balaghah ya ono istilah ngene. La yahurannaka siyabun nuqiyat fahiya bisabuni wal ma'i nadhifah. Tushbihul baydah lamma fasadat kishruha abyad wal batinu jifah. Apal noji? Apal lagi? Penting. La yahurannaka siyabun nuqiyat. Jangan sekali-kali kita tertipu hanya dengan casing. Misalnya non sewu kiai bukan panjenengan ini kiai. Bukan panjenengan, boten kiai. Artinya jangan sekali-kali kita menganggap kiai hanya karena tampilannya saja. Wah, bajunya putih-putih, serbannya lebar atau apanya. Fahiya bisabuni wal ma'i nadhifah. Kalau hanya sekedar bersih saja itu cukup diselesaikan dengan sabun dan air. Tushbihul baydah lamma fasadat. Itu persis endok busuk. Endok yang rusak. Kishruha abyad. Keluarnya utuh, tapi wal batinu jifah. Jangan. Ya kiai itu ya. Bukan yang biasa ya, bukan. Kiai itu apa? Kiai itu kayak kata yang pernah saya sampaikan ketika diutus Gus Salam ngoceh di. Loh, ya, saya itu apa-apa selalu ikut Gus Salam. Iyalah, wong ini NO, salah satu pendirinya adalah kakek beliau. Loh. Dawe Dunnun al-Misri min alamatil mahabbah ittiba'ul habib. Loh iya, saya kan cinta dengan Gus Salam, selalu ikutlah dawuhnya Gus Salam. Diperintah ngomong, ya ngomong gitu saja. Saya ngomong aja, tinggal ngomong aja. Ya seperti saya katakan, termasuk alamatnya kiai itu adalah laisa
bil masayih wal madayil budur. Laisa bil masayih, masayih Pak ya. Masayih ini bukan jamaah syekh, bukan jamaknya syekh. Kalau syekh itu masyayih. Masyayih ini masayih, jamaknya misyah. Untuk kiai itu kalau mau disebut kiai betul, mau disebut ulama betul, itu harus punya perwatakan laisa bil masayih wal madayil budur. Orangnya tidak provokatif dan tidak suka mengumbar keburukan orang lain. Gak mungkin ono kiai kok senengane ngelek-ngelek wong liya, gak mungkin, Pak. Gak mungkin itu. Mergo angger kiai niku mesti ittiba biman salaf. Dengan pendahulunya. Lah pendahulunya salah satunya adalah Imam Syafi'i sudah mengatakan, "Idza kana al-mar'u aqilan wari'a ashghalahu aibuhu an uyubi ghairi." Kalau memang orang itu benar-benar ilmiah, benar-benar kiai betul, benar-benar orang yang istimewa, dia hanya disibukkan oleh dirinya sendiri. Disibukkan dengan aibnya dirinya sendiri, tidak sampai tuh atau tidak punya kesempatan untuk ngurusi orang lain, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau kiai memang seperti itu perwataannya. Tidak punya dia kok waktu untuk ngurusi orang lain, dia hanya ngurusi dirinya sendiri. Aku kok ngini. Tapi pancen awake dhewe iki menungso loh, Pak. Menungso, Pak. Saya itu sering ngomong. Saya kalau misalnya ngopi sama Kaji Beni nih ya. Ngopi sama Kaji Beni. Sama teman-teman yang lain, sama Gus Salam, sama Gus Wahim atau siapa saja. Kita sekali duduk berlima misalnya. Cukup butuh waktu 5 menit untuk menemukan kelemahan, kesalahan, kekurangan orang lain. Cukup butuh 5 menit. Oh, Gus Salam ini penyakit ini, Gus Salam ini. Oh, karakternya Gus Salam itu begini. Oh, Gus Salam itu kalau sedikit nggak mau Gus Salam itu. Oh, misalnya begitu ya, misalnya begitu. Itu cukup 5 menit kita temukan itu. Artinya kelemahan orang lain. Tapi coba, pernah nggak kita duduk misalnya di depan rumah, misalnya kayak kamu, malam-malam jam 12 duduk di depan rumah, bawa kopi sambil bawa rokok, dia mikir. Ada berapa watak, ada berapa sifat yang saya miliki, yang mungkin tidak disukai orang lain. Tidak disukai orang lain. Jam 12 malam sampai subuh, coba. Katakan 4 jam lah, 4 sampai 5 jam. Dengan duduk, temu gak itu penyakit? Penyakit apa saja yang mungkin sampean miliki dan selalu sampean lakukan, yang mungkin tidak disukai orang lain. Coba, temu gak itu? Sulit sekali ketika kita ngomong, oh saya ini mungkin agak keras ya, tapi kan saya keras dalam kebenaran. Saya ini mungkin agak bakhil, tapi kan saya memang kerja untuk keluarga. Selalu punya pembenaran untuk diri kita sendiri. Pancen al-insan iku majbulun ala hubbi nafsi. Al-insan majbulun ala hubbi nafsi, fa huwa la yara illa mahasinaha. Orang itu memang punya watak dasar yang cukup gak menarik, yang cukup tidak menarik. Sangat menyukai dirinya sendiri. Dan tidak mampu melihat kecuali hal-hal yang positif atas dirinya. Wa mubghidun li khasmi. Dan memang manusia itu punya watak selalu gak suka dengan orang yang tidak selaras. Entah itu pikirannya, entah itu pekerjaannya dan lain sebagainya. Hobinya atau apa. Memang gak suka. Wa mubghidun li khasmi. Wa huwa la yara illa ma sawiyah. Dan dia tidak bisa melihat orang lain kecuali keburukannya. Yang paling bahaya adalah balqat yashtaddu hubbuhu li nafsihi. Kadang-kadang kecintaannya kepada dirinya itu terlalu berlebihan. Hatta yara masawiyaha al-mahasin. Sampai dia melihat keburukan itu semua adalah hal-hal yang positif. Aseng terakhir, muga-muga awake dhewe kabeh ya Allah ya Rabbi ya Karim bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir faltatihi mitatuhu wa huwa ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilaih. Ini terakhir Pak. Siapapun yang memang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari kiamat, semoga saja semuanya mati dalam kondisi kita ini memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan orang lain. Oh, ini penting. Saya
Jadi ingat, terakhir. Jadi ingat dawuhnya Mbah Kiai Nawawi. Mbah Kiai Nawawi itu kakeknya si Mbah Kiai Ma'ruf Amin. Inna jami'a awamirillahi subhanahu wa ta'ala itu yarji'u ila khoslataini. Semua perintah Allah subhanahu wa ta'ala itu hanya kembali pada dua hal. Artinya hanya ada dua inti, ada dua pokok saja di situ. At-ta'zim lillah wasyafaqah li khalq. Kemampuan kita takzim, ngegung nih Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga menyayangi makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala, membangun kasih sayang di antara sesama. Makanya saya selalu berharap semoga benar-benar saya ini mampu, atau kita semua ini mampu untuk mati dalam kondisi seperti itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal ta'tihi mitatuhu wa huwa ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilaih. Dia mati dalam kondisi dia memperlakukan orang lain sebagaimana dia ingin diperlakukan. Dan Syekh Ali At-Tontawi juga mengatakan seperti itu. Inna din wal akhlaq wal dzauq wal adab yajtami'u fi kalimatin wahidah. An tuhibba li ghairik ma yuhibbu ma tuhibbu li nafsik. Kamu harus mampu memperlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan orang lain. Kinten-kinten namung niku yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf, mohon doa, dan mohon jangan ditimbali lagi lah. Oke, pokoknya ditimbali ya kalau ada acara-acara futsal gitu ya, siap ya. Ada acara apa, tasyakuran, makan-makan, siap ya. Tapi ya jangan ngaji kiai. Ya, karena ya ini nanti ada semacam downgrade untuk PBNU dan itu tidak baik ya. NU harus tetap jaya. Moga-moga semuanya diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya diberi kesehatan, diberi hati yang tumakninah, sakinah. Penting itu, penting. Sehat itu penting. La ni'mataka shihah wala hina katibin nafsi. Tidak ada nikmat melebihi sehat, tidak ada kaya melebihi kayanya hati. Saya pikir cukup itu. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.